di Radio Suara Sidoarjo Sabtu. Nah, kita awali juga dengan beragam informasi dan sekaligus juga program yang sangat bermanfaat bagi Anda, utamanya yang punya atau concern dalam dunia bisnis, utamanya bagaimana mengembangkan bisnis Anda bisa lebih kekinian, karena sekarang memang eranya era digital. Dan kita berbincang tentang digital branding pada era marketing 4.0 untuk bagian 6 seperti ini pagi hari ini. Dan langsung saya sapa Bapak Idam Azhari dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Idam, pagi. Pak Idam. Ini sedikit masih ada hambatan kayaknya sahabat. Dan ya biasanya kalau kita bisa mendengarkan suara Pak Idam ya dari Jakarta, dan saat ini Anda juga bisa langsung menyimak Pak Idam lagi seperti apa ini di ruang kerjanya, seperti apa seseriusnya, kemudian seperti apa bahasan-bahasan yang nanti akan disampaikan Pak Idam. Saya coba sapa lagi Pak Idam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak Idam? Sehat, kedengeran ya? Oh iya, jelas sekali bersih suaranya. Oh jelas ya, oh iya, siap. Karena ini hal baru ya. Harus hal baru ya. Inovasi dari Radio Suara Sidoarjo, keren. Iya. Jadi juga lebih asik nanti bisa kelihatan langsung Pak Idam ya. Iya. Jadi nggak melulu suara ya tadi ya. Oh iya, jadi kadang-kadang kan memang gitu. Orang kalau belajar kan ada 3 tipe ya. Ada visual, kemudian ada auditory, dan juga kinestetik. Ini kayaknya yang visual ini lebih terbantu nanti. Iya, lebih personalized. Nah, personalized juga kelihatan bener. Jadi kalau kelihatan tuh kan bisa lebih tangkapnya mungkin lebih cepat juga. Baik, kalau saya emosinya lebih kena lah ya. Pastinya gitu. Oke Pak Idam, kemarin saya dengar sih Pak Idam bincang sama Atika di sore atau jelang maghrib kemarin ya, atau setelah maghrib terkait dengan program kita pagi hari ini yang memang di live secara visual juga, sehingga bisa melihat seperti apa aktivitas Pak Idam. Kayaknya ruang kerjanya begitu padat sekali nih. ada banyak produk-produk nih kayaknya kelihatan ini di samping. Ya, samping kanan saya ini produk UMKM, bonus UMKM. Nah, keren kan? Banyak tuh. Banyak, ini sebagian dari sini Mas. Bagian masih banyak lagi. Keren. Ini hadiah kuis. Nanti Pak Idam saya ingin secara japri pribadi boleh ya? Saya ada sedikit lunas tapi nanti. Boleh. Oke. Baik, kita bicara tentang masih ya kelanjutan dari bagian sebelumnya ya, digital branding pada era marketing 4.0 bagian 6. Nah, mungkin bisa langsung silakan Pak Idam. Bagian ke-6 nih Mas ya, udah jauh banget. Seperti dulu saya pernah papar sales paneling sampai bagian ke-6 juga nih. Sepertinya sampai bagian ke-8. 8. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, topik pagi ini adalah digital branding pada era marketing 4.0. Bagian ke-6. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Suara Sidoarjo. Ini inovasi yang bagus nih Mas. Keren banget ya. Ternyata kita tuh harus digital literacy Mas. Melek digital. Ini salah satu melek digital biar nanti para pendengar Suara Sidoarjo itu lebih personalized ya, lebih enak melihatnya dibanding suara gitu kan. Karena zamannya video viewing Mas. Betul. Jadi video itu lebih personalized, lebih kenal lah ke konsumen. Hanya suara tok atau teks tok gitu ya. Nah, saya akan jabarkan lagi Mas Adi, sales funneling yang traditional sales itu ada idea, saya ulang lagi ya, idea. A-nya attention, itu sama dengan apa yang akan saya jabarkan. I-nya interest, I-nya desire, A terakhir action. Nah, dilanjut dengan new marketing model. Persis sama juga, ada awareness, ada interest, ada decision, terakhir adalah action. Nah, pada marketing 4.0 ini ada namanya 5A Mas. Customer path sama aja ya. Funnel sama path sama jalur. Ada aware. Setelah aware pastinya konsumen appeal dan terus tanya-tanya. Ketiga terus pastinya itu lakukan pembelian, dan terakhir advocate tuh. Advocate artinya nyariin orang untuk beli walaupun nggak beli misalnya, atau misalnya produknya bagus disebar ke teman-temannya,
Tapi kalau produknya jelek, disebar juga, Mas. Nah, jadi hati-hati, Mas. Karena brand has human ya. Iya. Variable itu isi dari apa namanya virus. Jadi jangan coba-coba kita berbohong pada customer. Ya kalau salah jujur aja, gitu, minta maaf. Tapi kasus Garuda kemarin ya, gara-gara menunya dengan tulisan, akhirnya diupload oleh YouTuber dan sahamnya jatuh loh. Ketika Garuda minta maaf, saham naik lagi. Jadi brand tidak seperti di marketing 1.0, hanya satu arah aja, paling pakai deh brand gua. Ya, itu nggak bagus. Sekarang jadi mesti ada interaksi. Sekarang sudah sampai ke 6. Ini panjang sekali nih, Mas. Sudah sampai ke 6 ya. Jadi jadi sekarang ini marketing nggak, itu Mas. Sekarang market semakin digital, Mas. Betul. Tapi nggak pure digital. Kenapa demikian? Karena masih ada pendekatan tradisionalnya. Jadi ada istilah waktu saya belajar kuliah di IT ya. Jadi ada kata dosen saya itu tahun berapa ya? Tahun 93 lah. Kelihatan usianya udah. Jadi semakin super digital ya. Super digital. Kembali ke analog, Mas. Iya. Kalau digital kan kotak-kotak gitu ya. Betul. 1, 0, 1, 0. Kalau analog kan gini sinus. Semakin digital ya, akhirnya balik lagi ke analog. Analog lagi. Nah, sama seperti sekarang marketing 4.0, semakin super digitalnya, akhirnya orang kembali ke pelayanan offline gitu ya. Tapi campur-campur, Mas, nggak melulu digital. Jadi semakin digitalnya customer base ini, maka lahirnya marketing 4.0 yang penekanannya yaitu beliau nih ya yang mencetuskan ini marketing 4.0, Bapak Erlang Prayoga, Bapak Marketing Indonesia, bahkan dunia, dia mengadopsi dagangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dengan kejujurannya. Jadi marketing 4.0 ini adalah in between, Mas, sifatnya transition. Jadi fokus pada musiknya, jadi nggak digital, bukan tradisional dan bukan juga digital ini. Coba sekarang Mas Hadi lihat industri yang dominan ya, seperti mobil kan ya. Mobil orang kalau nggak beli melalui showroom jadi nggak enak gitu ya. Iya. Berasa nggak beli gitu ya. Masih butuh ya langsung. Kan offline kan. Iya. Jadi ada beberapa produk yang harus kita ambil secara offline, ada juga beberapa produk yang kita ambil. Ini paradoks, Mas, ada yang orang beli melalui online dan ada orang beli melalui offline. Jadi digital marketing ini bisa sebagai kita bisa sebagai boosting, amplify, tujuannya adalah supaya exposure dan add-on juga. Dan lagi pula digital marketing ini low cost, Mas, biaya murah banget gitu ya dibanding kita nyebar brosur, terus iklan di TV, iklan di radio malas ya. Jangan gitu, Pak. tetap ada combiningnya gitu. Betul. Makanya gini, Mas, makanya online dan offline tuh ini. Iya. Jadi radio sekarang ini cenderung ini ya online ya menurut saya. Betul. Karena orang bisa lihat melalui YouTube gitu ya. Orang bisa melihat Instagram live-nya Radio Surah Sudiarjo, orang bisa lihat apalagi di Twitter ya, Facebook Live dan lain-lain. Jadi sebenarnya radio ini semakin bersaing lah dengan digital. Bukan bersaing, malah mungkin dominan kali radio. Karena kalau orang bosan, Mas, jadi orang bosan di digital lari ke radio. Radio pun punya YouTube ya, channel segala macam. So ini sebenarnya solusi buat UMKM karena biaya sangat murah sekali ongkos ya untuk marketing. Jadi misalnya gini, Mas, Facebook sendiri ya bahkan tidak 100% digital, Mas. Jadi masih buat aktivasi offline. Jadi ada istilah O2O ya, offline to online. Karena Gojek juga ya, namanya buka-buka mana gitu ya. Event itu kan aktivasi offline ya, ke online. Nah, saat ini marketer offline bingung nih. Disuruh go digital, tapi dilihatnya selain masalah digital literacy, mereka bingung kira-kira nih matriksnya bagaimana nih ngukurnya nih. Pelanggan di online, di offline kan beda nih. Ya.
kita nggak bisa lihat ya. Nah, metriknya itu yang seperti saya jabarkan kemarin ada apa namanya? Ada 2 metrik ya. Atau contoh lain misalnya orang datang ke CS Office Bank gitu ya. Apakah sama orangnya antara orang yang masuk ke bank dengan orang yang akses ke web? Nah itu kan mesti diukur ya. Jadi sekarang zamannya paradoks. Jadi nggak perlu digital, ada online dan offline. Kalau offline kita bisa ukur dengan market tadi, dengan survei. Kalau digital gampang banget. Banyak sekali tool-tool yang bisa mengukur tracking customer itu bagaimana, kira-kira engagement-nya bagaimana, view-nya ada seperti ini kan. Seperti YouTube channel ini kan view-nya kelihatan. Ada 100 view, yang komen berapa. Nah, kalau offline kan kita mesti market tadi, tanya-tanya seperti zaman pemilu kemarin kan, apa namanya, exit poll gitu ya. Yeah, orang keluar dari bilik apa, exit poll lah, itu kan manual kan. Langsung. Tanya ya. Atau langsung interview, sama agak sulit ya untuk offline. Misalnya gini juga, apakah pembaca kompas.com sama dengan pembaca kompas cetak, itu beda kan. Cetak mas koran gitu ya, koran fisik ya. Apa journey-nya itu nyambung ya, experience-nya apakah sama, apakah orangnya sama. Anak saya ngintip. Apa Pak Ori mana? Adik mana adik? Belum mandi dia. Oh, Sabtu libur. Oke. Ya kalau sekolah kan mandi pagi banget. Jadi menurut Matahari Mall, jadi customer dibagi 2 Mas. Jadi ada customer yang di bawah dan di atas 25. Jadi yang umur di bawah 25 ini biasanya Gen Z ya, bahkan yang Gen apa gitu ya. Mereka itu sangat influence banget atau buzzer ya, engage banget, tapi nggak mau bayar, nggak loyal. Gitu ya. Beda yang umur 25, yang udah bekerja mungkin ya. Ini bahasa politisnya itu ada voting Mas ya. Iya betul, jadi kita harus pakai semua nih Mas. Iya. Harus sasar di umur 25 dan di atas 25. Kalau 25 itu biasa bekerja dan pastinya mereka mau beli pasti punya uang dong, bagi mungkin biji gitu ya. Dan susahnya mereka itu ini nggak loyal gitu ya, nggak loyal dan mereka nggak sepenuhnya di platform digital. Kadang-kadang kan mereka kalau tambah kan pergi ke toko gitu kan, nggak melulu di depan HP kan, atau mampir di mana. Jadi kita harus bisa melihat matriksnya bagaimana gitu ya. Jadi di atas 25 mau bayar, di bawah 25 nggak mau bayar, gitu, mau gratisan. Nah, karena KPI beda ya, jadi di performance indicator strategi menjadi beda-beda, Mas. Jadi kita harus buat metrika yang unified, yang nyambung. Jadi marketing 4.0 ini melainkan antara customer tadi ya di bawah 25 sama dengan di atas 25. Nah, coba saya lihat gambar dulu ya. Tadi ada aware, skill ya, skill, ask, act, lalu advocate. Saya lihat gambar dulu. Nah. Oke, nanti ada quiz Mas ya, ada quiz dia dari kode 10 MKM. Pertanyaannya bisa melalui follow Instagram saya, jangan lupa follow dulu Instagram saya dan Instagramnya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan jangan lupa tag ketiga teman lainnya gitu ya. Isi saya ngomong. Atau gini aja, kita jeda sebentar. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan. Mungkin kopi harus beda lagi ya. Iya, mungkin kopinya mungkin belum dihadirkan di ruangan. Lebih real gitu ya. Oke, kelihatan masalah. Ada gangguan itu. Oke, kita break sebentar Pak Idam ya. Pak Idam. Perdana gitu ya. Perdana. Oke, kita break sebentar. Pak Idam bisa mengkondisikan mungkin sambil minum ya. Ibu ya mungkin dia bukan iklan ya. Bukan iklan ya. Siap. Ya, sahabat Suara Sidoarjo. Kita tahan sebentar ya untuk perbincangan kita dengan Pak Idam Azhari langsung dari Jakarta. Ini kita langsung visual ya, bisa langsung melihat seperti apa ternyata ruang kerjanya Pak Idam. Begitu banyak produk-produk UMKM. Ini memang menunjukkan bahwa Pak Idam memang concern ya di bidang pembinaan UMKM. Dan tema kita kali ini adalah digital branding pada era marketing 4.0 untuk bagian 6 memang tadi sampaikan sampai bagian 8, artinya sayang apabila Anda lewatkan satu sesi saja. Ya, nanti akan kita lanjutkan sahabat setelah beberapa informasi yang saya hadirkan untuk Anda berikut ini.
pakar digital marketing dari Jakarta, Bapak Idam Azhari. Dan poin kita adalah digital merinding pada era marketing 4.0 atau 4.0 untuk bagian ke-6. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan hal-hal apa saja yang mesti dipersiapkan. Harus benar-benar kita perhatikan ketika kita ingin mengembangkan produk kita atau memasarkan produk kita di dunia digital. Saya langsung coba ketemu lagi atau berhubung lagi dengan Pak Idam. Halo Pak Idam. Ya, Mas Adi. Oke, ya, semoga lebih jelas ya suaranya. Tadi ada beberapa yang sempat sempat fade gitu. Tapi mungkin ini memang masih ya? Iya, masih ada beberapa. Jadi pada beberapa poin yang mungkin nanti perlu di-highlight ulang ya. Jadi terkait dengan 4 akunnya perdana ya. Oh iya, tetap harus ada inovasi perbaikan, wajar lah. Segala sesuatu masih ada butuh penyelesaian. Baik. Sudah terkondisikan ya yang di ruangan. Ini kayaknya si kecil masih gabung juga. Tadi nengok-nengok gitu. Oke, malah seneng kan nanti bisa ikut belajar. Baik, silakan Pak Idam. Ya, mungkin pertanyaan kuis Mas ya. Oke, silakan. Biar nggak lupa ya. Siap. Kuis, jadi kuis pagi ini tadi ada customer pet itu ada 5A. Aware ya, pertama aware, will terus as, mas dan egg. Terakhir ada advocate, jadi sebutkan aja 3 dari customer pet. Yang 5 tadi silakan dijawab di kolom IG saya @idham Azhari. Jangan lupa follow dulu IG saya dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm. Dan jangan lupa setelah dijawab tag ke 3 teman lainnya. Jawaban ditunggu sampai jam 9 nanti Mas. Ini adiknya Mas. Adiknya tinggal pilih Mas. Maaf ya, saya ini dulu ya, promo dulu ya. Oh iya dong. Nggak promo sih. Ini kebanyakan di Sidoarjo nih, ada mie time, terus ada teh rempah, ada keripik keripang, ada snack, bidaran snack, ada jahe wangi, terus ada emping singkong, ada sambal salasa, terus sambal guluti. Banyak lagi di sebelah sana. Nggak muat sih deh. Terlalu banyak, ini sebagian aja. Nah, gini Mas. Jadi kan customer Indonesia bahkan dunia ya, itu pindah-pindah Mas. Nah, ini saya baru lihat kemarin nih. Ada Walls Ice Cream. Mungkin Mas Adi pernah lihat iklannya ya. Ini penting banget ini. Jadi bagaimana cara mengukur metrik ya, metrik antara pelanggan offline dengan online. Nah ini Mas, saya tunjukin nih, Walls Ice Cream, kelihatan nggak? Udah ya? Walls Ice Cream ya. Jadi gini, jadi kita harus beli es krim dulu, belinya ke toko kan, ke Indomaret atau Alfamart gitu ya. Nah terus di sticknya itu ada tulisan, jadi setelah ada tulisan ada kodenya masukkan ke website Mas. walls.pomona.id. Nah ini kan ke digital kan. Tadi customer ke offline gitu ya, beli es, makan esnya sampai habis gitu ya, di sticknya ada nomor ID-nya, dan ID-nya harus dimasukkan ke website, balik lagi ke digital. Tadi kan offline ya, iya betul. Sekarang digital gitu. Dan setelah itu pastikan nomor dan email aktif, selama promo. Nah, jadi begitu Mas. Jadi pindah ya, jadi offline ke online, online ke offline, itu udah biasa gitu ya. Ini case tadi ya, case Walls Ice Cream. Pastinya kita ukur nanti dengan 2 metrik yang saya sebutkan minggu lalu, yaitu PAR dan BAR. PAR itu Purchase Action Ratio, jadi siapa yang beli dibanding dengan awareness Mas. Nah untuk marketing 4.0, PAR tadi kan marketing 3.0, 4.0 namanya BAR Mas. BAR, Brand Advocacy Ratio, berapa orang yang rekomendasi dibagi dengan berapa orang yang awareness. Jadi ini awareness penting banget, karena awareness ini gateway ya Mas. Jadi bagaimana orang kenal dengan produk kita, bagaimana orang kenal dengan produk-produk Tripang, gitu. Jadi harus aware dulu dong. Jadi harus nge-blast di Instagram dulu, di Facebook page gitu ya. Dan setelah aware tentunya harus appeal gitu ya. Appeal dengan apa? Dengan kemasannya yang bagus, yang cantik gitu kira-kira. Jadi investment terbesar gitu Mas, itu sebenarnya ciptakan awareness Mas. Ini gede banget ya ini.
Karena awal ya, tahap awal kita harus paham dulu instruksinya untuk bagaimana, kita harus belajar digital, bahkan paham digital, dan pastinya butuh, apalagi kalau kita berkaitan dengan SEO, search engine optimization, itu mungkin sekitar 3 bulan atau 1 tahun supaya kita bisa menuju ke halaman 1 Google. Beda dengan kita beriklan, iklan mahal gitu ya, dan mahal ya, seminggu aja bisa 1 juta, mahal banget. Jadi iklan itu menurut saya hanya untuk boosting aja, untuk amplify. Ya. Jadi brand market leader ini ya, rata-rata PAR ini mas, 0,8 ya, bagus banget mas. Jadi 0,8 itu 80 dibagi 100 ya. Jadi 80, berapa yang 80 beli gitu ya, ini PAR ya. Dibanding 100 yang aware, itu kan bagus tuh. Oh iya. Kan nggak mungkin kan 100 aware ya, jarang sekali. Karena kita melihat dari sales funnel yang kemarin saya jelaskan, kan betul produksi tuh terbalik ya, terbalik. Di atas besar semakin lama semakin kecil gitu ya. Iya. Yang aware 100, mungkin yang beli cuma 1 gitu ya. Sama masuk di metrik ini. Jadi 0,8 bagus banget. Ada 80 yang beli, 100 yang aware, bagus banget ini 80 ke 100. Nah, kalau bar tuh mungkin aja stop sampai X, Mas. Mereka beli tapi nggak rekomen gitu ya. Nah, ini kan mungkin sedikit bermasalah karena mungkin termakan konten gitu ya. Konten dan kecewa mungkin ya. Kecewa, akhirnya nggak mau rekomen gitu ya. Misalnya Mas Adi beli apa ya, beli tempat UMKM, udah beli nih, cuman kecewa, akhirnya nggak jadi nge-share, nge-like, atau komen karena kecewa. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai customer itu dibuat kecewa. Atau misal customer-nya bohong gitu, akhirnya kita malas untuk advocate. Jadi bila PAR lebih besar dari PAR, advocate-nya lebih besar dibanding pembelian, ini mungkin aja masalah ini mas, masalah ketersediaan, capability gitu ya, atau mahal seperti mobil Ferrari. Itu kan mahal kan, saya nggak mungkin beli, tapi saya ngambilin ke teman saya yang lebih kaya gitu ya. Itu karena itu metriknya bar lebih besar dari PAR. Tadi masalah stability dan masalah bahwa itu mahal atau enggak. Gitu. Jadi 2 metrik ini sebenarnya hidup di 2 dunia mas. Seperti kita belajar di Japanese Management dulu setelah dari pabrik dari tahun 97 sampai 2006. Jadi output dibanding input mas. Jadi kita belajar dari linear production dan berjalan gitu mas. Gitu ya, di pabrik itu ada kan? Iya. Jadi kira-kira bottleneck-nya ada di mana nih? Kan berjalan banyak nih. Jadi dari komponen di pabrik 1, terus ke finish good itu barang jadi gitu ya. Di pabrik kedua, kira-kira bottleneck di mana? Misalnya di lini pertama kita create 100 nih. Di lini kedua harus 100 dong. Nah ketika masuk lini 3, kok jadi 60 gitu. Pasti ada bottleneck ini. Nanti akan saya bahas nih. Kira-kira bagaimana mengatasi bottleneck, Mas? Solusinya apa gitu ya? Dari aware ke appeal, bottleneck-nya di mana? Misalnya udah aware nih, produk ini. Tapi nggak ada yang beli-beli gitu. Pasti ada bottleneck ya, Mas. Kira-kira di mana? Mungkin tampilannya kurang bagus, mungkin postingnya jarang gitu ya. Nah, dari tadi aware, terus appeal, dari appeal ke as, kalau ada masalah dengan yang nanya sedikit, pasti ada bottleneck-nya. Ini pasti sama dengan linear production. Nah, dulu waktu saya di Panasonic, solusi bagaimana itu dibuatkan, biasanya masalah stok, gitu ya. Stok kurang, mungkin rusak di sana, masalahnya maintenance mungkin kurang, makanya dulu kalau di Panasonic dibuat stock point, Mas, atau buffer stock di setiap ujung lini. Karena misalnya ada barang reject gitu ya, maka dipakailah buffer stock yang udah yang ditaruh di setiap lini. Itu solusinya. Nah, itu beda dengan marketing 4.0, tapi nggak sama persis dengan pabrik. Jadi tadi ya, apakah nyangkut dari awal ke appeal, atau nyangkut dari as ke act, atau nyangkut dari act ke advocate ya. Advocate. Nah, jadi building blocknya ada 4 pilar nih. 4 pilar ya.
Jadi aware to appeal, Mas. Aware to appeal. Jadi tadi ada aware, ada appeal, customer path-nya, ada ask, ada act, ada advocate. Ini penting banget ini. Ini cukup maju. Jadi dari aware to appeal namanya brand attraction, Mas. Aware attraction. Jadi brand attraction ya. Jadi kalau awal brand attraction, nanti dari aware to appeal, dari appeal ke ask ada lagi, dari ask ke act ada lagi, dan dari ask ke advocate solusinya apa ketika orang nggak mau advocate. Jadi kalau brand attraction ini gimana kita mereka bisa kenal, tahu positioning kita. Jabarkan kemarin kita harus juga terapkan PDB. Itu PDB itu positioning, differentiation, dan branding. Nah, PDB-nya Radio Suara Sudah itu bagus nih, jelas, gitu ya. Diferensiasinya sekarang ini, Mas, sekarang ini ya, live gini kan, ini kan diferensiasi nih. Siap. Mungkin di lain nggak ada loh. Ada. To be the first mungkin seperti itu. Ada ya. Iya. Insya Allah dapat penghargaan, Mas ya. Amin. Amin gitu ya. Oke, siap. Karena cukup ini ya. Bagus ya Pak Aris ya. Bosnya Radio Suara Sidoarjo cukup inovasi. Ini nyimak juga ini Pak Aris nih. Pak Aris juga nyimak kok ini di YouTube juga komen juga beliau. Komen ya, saya belum lihat di YouTube channel ini. Nah tadi Mas ya, jadi aware to appeal itu namanya brand attraction. Jadi kita harus tahu positioning kita, jadi orang harus nyebut kita brandnya harus bagus. Kalau brand jelek pasti orang nyebut jelek gitu ya. Jadi kita pastinya. Bilang, jadi nanti bermasalah dengan advokasi. Jadi di branding in digital, sebenarnya bukan digital branding ya, tapi branding in digital age sebenarnya. Oke. Branding in digital age, berarti branding di era digital ya. Jadi branding itu bukan digital sebenarnya. Sebenarnya branding in digital age ini supaya orang enak aja dengerin digital branding gitu. Biasanya memang cenderungnya singkat-singkat saja sih sebuah istilah. Ini namanya copywriting, Mas, supaya orang cepat ngeker udah capable gitu ya. Jadi digital age ini, Mas, berubah perilaku orang, customer behavior gitu ya. Jadi melihat Indonesia ini menduduki posisi kelima, Mas. Kelima itu di antara semuanya ya. Pertama kalau tidak salah ada Brazil, ada Filipina. Kita nomor 5. Kita nomor 5 8 jam mengakses internet, Mas. Bayangkan, Mas, 8 jam itu ya kerja loh. Hitung aja, 9 to 5 itu 8 jam. Jadi manfaatkanlah digital. Jadi semakin digital orang, semakin digital konteksnya, orang itu pengen yang tradisional, Mas. Tadi ya, dari super digital, balik-balik ke analog. Jadi brand attraction ini harus ciptakan brand seperti human, Mas ya. Jadi brand as human, marketing 4.0 ini memang brand as human. Nah, solusinya apa, Mas? Solusinya adalah menggunakan human centric marketing. Nah, ini menarik nih. Ini ada lagi human centric marketing. Brand attraction. Jadi dalam human centric marketing ada 1, 2, 3, 4, 5, ada physicality, ada intellectuality, ada sociability, ada emotionality, ada personality, dan morality. Sampai morality loh. Iya, moral. Lagi Pak. Nah, jadi brand attraction ini harus ciptakan brand seperti human ya. Jadi brand human, seperti case-case yang sekarang ya, perusahaan besar itu bisa sampai turun gara-gara mereka Anda menerapi customer dengan segera gitu ya. Karena kan yang makan kan atau yang gunakan manusia gitu ya, bukan robot ya. Jadi, brand itu harus seperti manusia, kecuali yang makan robot. Jadi nggak perlu khawatir, kita nggak bakal tergantikan dengan robot, Mas. Kecuali robot punya hati seperti manusia. Itu susah kan? Bahaya nanti. Susah, karena manusia itu makhluk robot itu diciptakan untuk menggantikan pekerjaan manusia yang terus-menerus, pekerjaan berulang. Dan robot itu manusia kan harus istirahat, robot nggak perlu gitu kan. Itu keuntungan dari menggunakan robot. Jadi pekerjaan yang automation yang berulang kita gunakan robot. Ada pekerjaan seperti Mas Adi yang nggak mungkin ada dengan robot ya. Atau saya ngomong sama robot. Nadanya juga akan datar-datar saja, betul.
Approaching. Saya juga baca kemarin ya. Kemarin saya baca artikel di Digital Marketing Dunia bahwa untuk tren 2020 personalization masuk, Mas. Saya sering sebutin ya. Balik lagi ya. Personalization, storytelling masuk juga. Jadi masing-masing storytelling, personalization, dan localization. 3 itu aja deh. Mas Adi sasar dulu di Kota Sidoarjo supaya nanti personalisasinya lebih gampang gitu ya, lebih gampang karena orang datang ke Mas Adi kan lebih dekat gitu ya. Analogi gitu, analoginya ya, analogi. Terus storytelling jangan lupa gitu ya. Jadi jangan kita harus jual langsung nih, beli ya. Lebih tripang ya. Ya ada dong. Cerita dulu, keripik tripang ini bahannya apa? Keripik tripang ini ngambil dari mana? Ini di Pantai Gresik dan Pantai Kenjeran Surabaya banyak nih. Iya, betul. Kenjeran. Banyak sekali, melimpah, tidak salah gitu. Tadi solusinya untuk brand attraction itu human centric marketing. Jadi brand itu harus ngaku salah, Mas. Seperti kasus tadi ya. Jadi jangan merasa dirinya benar gitu. Jadi atau mungkin kasus ini dulu ya yang mohon maaf, kasus rumah sakit Omni di Serpong. Iya dulu ya. Itu malah disu ya. Udah bagus. Itu kan belum zamannya, itu udah lama sekali. Iya, masih agak terlindungi zaman. Iya, sekarang bisa, Mas. Sekarang percuma gitu. Sekarang zamannya apa ya? Pokoknya jangan macam-macam ya. Maksudnya kan orang gampang aja ngeblas di Twitter, gitu ya, ngeblas di Instagram, gitu ya. Karena kita masa benar customer kan. Bahkan nanti kita dibimbing oleh YLKI gitu ya. Jadi di zaman campaign ini semua brand tuh di zaman campaign dulu ya, di marketing 2.0, semua brand tuh dianggap sempurna, Mas. Karena diajarkan di textbook. Jadi brand harus unggul, ini dulu ya. Nggak boleh ada weakness, nggak boleh ada kelemahan. Kalau ada weakness, mesti ditukar sama strength. Jadi ketika orang bertanya interview, saya di interview nih, kelemahannya ada apa gitu? Jawabnya teliti gitu ya. Teliti itu kan sebenarnya weakness. Teliti artinya apa? Teliti artinya kan penunda gitu ya. Gitu ya. Karena saking telitinya akhirnya ditunda kan. Jadi sekarang zamannya agile, jadi harus segera. Jadi kalau ada salah ngaku aja salah. Jadi orang tuh lebih suka brand yang tadi ya vulnerable, bisa salah. Dan yang brand yang berani nanti kayak sini Microsoft, Mas. Microsoft ini dibandingkan Microsoft ini Windows ya, seperti Office ya. Mas tadi pasti tahu ya, Microsoft dibanding dengan Linux. Microsoft itu selalu ngumumin bahwa ada hole, Mas. Kita harus patch itu. Sering banget itu. Dulu saya zamannya waktu di Panasonic tahun 97-an itu sering banget trouble. Tapi kenyataannya bukannya brandnya itu jatuh, tapi makin ini kalau tidak salah ya, Bill Gates ya. Bill Gates itu sekarang masih nomor 1 terkaya dunia. Kalau brandnya salah mulu. Gitu. Tapi ngambil dari sisi human tadi, ya, humanisnya tadi. Iya, karena aku salah kan. Itu. Dibanding Linux itu open source, dikeroyok rame-rame, mereka nganggap itu nggak diserang virus, tapi yang mana tetap Microsoft gitu. Walaupun sering diserang virus dan sering ada update, sering ada hole, kita sering ada pemberitahuan melalui ini ya, melalui garis bawah harus update, harus restart gitu ya. Itu kerjaan Microsoft tuh. Karena yang nama brand itu, nama produk itu pasti ada kesalahan. Jadi brand itu vulnerable sama seperti pas Microsoft. Kita harus ngaku salah aja kalau misalnya tripang ini, mohon maaf, tripang ini tripangnya kemarin pahit gitu ya. Salah ngambil, mungkin ngambil keong gitu ya. Atau agak keras gitu, biasanya kerenyah gitu. Ada yang protes, ngaku salah aja gitu. Setelah itu kasih dong hadiah 2 gitu ya. Oke, jadi ada semacam apresiasinya gitu ya. Apresiasi, jadi jangan hanya ini aja. Oh iya maaf saya salah, tapi kasih 3. Nah gini juga kasus film, Mas. Kalau dulu Batman itu nggak pernah kalah, Mas ya. Kalau sekarang malah di film-film baru Batman kalah terus loh. Seperti di film kalau nggak salah film The Dark Knight trilogi ya. Batman kalah terus. Dulu James Bond itu mobilnya nggak pernah hancur, sekarang mobilnya hancur terus. Karena brand as human. Manusia bisa salah, manusia itu tempat
tempatnya salah, dan jadi brand itu harus dipersonifikasikan sebagai human ya, jadi bisa benar, bisa salah. Terus tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada psychology. Jadi solusinya adalah human centric marketing, psychology, intellectuality, sociability, emotionality, personality, and morality. Pastinya macamnya kalau psychology ya, kayak waktu psychology, pasti kita senang dong melihat status yang ganteng ya. Atau cantik ya, ini kan masalah physical attraction ya. Maka jualan harus misalnya bermandi, jalan repot ya. Jadi kita harus tampil juga seperti ini ya. Jadi kemasannya harus bagus, Mas. Oke, packagingnya juga. Jadi kemasannya harus harus bagus banget. Kemasan dulu kan nggak ini bagus loh, ini kuning bagus kan. Jadi visibility bagus, Mas. Dari sisi visibility bagus, orang ya, human centric pertama itu bagus, secara fisik bagus. Jadi packagingnya harus bagus supaya orang mau endorsement endorsement. Nah, kedua, brand itu harus intelektual, Mas. Harus pintar. Jadi misalnya saya ekspor di bidang apa gitu ya. Mas Adi menguasai sebagai announcer dan sebagai MC juga, Mas ya. MC, Mas ya? Iya, seputar itu. Sama. Tadi ada visibility, terus intellectuality. Brand itu. Nah, ketiga, sociability. Brand itu harus approachable, Mas. Approach. Ini berhubungan dengan personalization. Jadi misalnya kita datang ke bank tuh nggak takut. Dulu kan tampilan bank itu kan. Wah, gimana gitu? Serem ya. Agak serem ya. Pintunya pagarnya bukan tinggi banget. Sekarang nggak, sekarang dibuka pagarnya. Bahkan kalau bank BNI itu, mohon maaf, soalnya ada sama kakak saya di BNI. Oke. Jadi di pintu masuk di bank BNI itu disapa kan dengan oleh tapamnya, selamat pagi, dulu enggak loh, gitu ya. Jadi harus sociability. Kita keluar pun gitu juga, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Jadi harus ada sociability-nya, tadi physicality-nya, intellectuality dan sociability. Jadi kita nggak perlu takut seperti masuk ke toko orang harus toko sepatu gitu ya. Jangan kesannya kita harus terintimidasi ya ketika masuk ke toko orang, ketika kita masuk ke bank zaman dulu mungkin gitu ya. Nah, terus ini yang keempat ada emotionality. Jadi di dalam industri ini price war, Mas ya, itu perang harga ya. Ini habis-habisan loh di Tokopedia, di Bukalapak, terutama harga murah-murah. Nah, bagaimana kita menangkan ini? Kita harus membangun emosi pelanggan, Mas. Harus membangun emosi pelanggan, misalnya begini, harga hari ini 100.000, besok naik 150.000. Itu kan emosinya ini kan, emosi dia diaduk gitu ya. Oh, kalau saya nggak beli hari ini, saya rugi dong ya. Besok harga naik loh. Nah, itu dari sisi emotionality. Nah, terus yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, personality. Jadi kita harus confidence. Harus confidence banget. Jadi ada satu brand di luar negeri sana, Mas. Jadi ada annual report. Jadi ini vulnerability juga nih. Mereka itu menghitung biaya kerusakan lingkungan tuh. Ada nggak mau perusahaan kayak gitu? Saya pikir nggak ada. Misalnya saya punya pabrik nih. Pasti saya buang limbah dong. Nah, ini buat annual report, hitung kerusakan lingkungan, berapa pohon yang saya rusakin, saya buang limbah itu airnya tercemar berapa, itu jujur banget loh. Akhirnya perusahaan itu jadi tenar gitu, gara-gara jujur. Confidence tadi ya, isi personality. Nah, morality pastinya menyangkut dengan personality, gitu ya. Gara-gara jujur, pasti moralnya bagus dong. Ya. Nah, yang kedua tadi dari aware ke appeal, itu solusinya apa? Itu brand solusinya tadi ya, human centric marketing. Human centric marketing, saya ulang lagi. Ada personality dan terakhir morality. Nah, sekarang dari appeal ke ask. Ya. Juga
Bagaimana posting tiap hari, tapi nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya artinya nggak ada yang engage. Kalau nggak nanya nggak beli dong. Jadi harus tanya dulu supaya mereka, atau kita bisa di bagian bio di Instagram kasih linknya. Kalau mau beli klik di sini gitu ya. Kalau di web langsung ada linknya menuju ke online store-nya, atau di Facebook page juga biasanya ada linknya menuju ke online store kita, atau menuju ke sales page kita atau landing page. Sales page itu satu halaman mas, halaman penjualan gitu ya. Jadi cukup satu halaman, nggak perlu banyak. Nah, brand career situ ya. Jadi bagaimana kita munculkan ketertarikan supaya orang mau tanya-tanya mas. Oke. Nah, misal gini mas, misal bagaimana seorang curious gitu ya, kita gini nih di kantor di Mas Adi ya, di Redaktor Sidoarjo, Mas Adi bisik ke Mbak Tika, Mbak Tika, saya ada ini nih, ada rahasia nih, tapi nanti sore ngomong ya. Kita curious kan? Oh iya. Ketika Mas Adi makan dengan Mbak Tika, ya apa sih Mas Adi ininya, rahasianya, ntar sore aja gitu ya. Dan ketika udah sore nih, jam 4, jam 5, makin penasaran kan? Gitu kan? Jarang maghrib dah gitu. Tapi ketika jalannya Mas Adi bilang, oh ini kok cuma ini aja ya, cuma gitu doang. Dimunculkan dulu curiosity-nya ini. Iya, jadi dimunculkan dulu curiosity-nya supaya orang penasaran, jadi buat kita buat setengah-setengah mas. Oke. Supaya apa ya, supaya orang curious, supaya orang penasaran gitu kan. Kita juga bisa munculkan di copywriting ya, kalau di web. Misalnya gini, 10 nenek tercantik di dunia, orang serius kan? Jadi pakai huruf itu makin orang serius mas. Jadi kalau kita buat video itu, seperti artikel saya, misalnya 7 step to winning the Instagram. Gitu. Orang menarik kan? Ini tujuannya apa ya gitu ya? Jangan buat Instagram marketing toh, ya nggak menarik gitu kan? Belajar internet marketing, ya nggak menarik. Bagaimana Anda bisa sukses dengan 6 cara. Menarik kan? Kita pakai angka-angka mas. Boleh terserah. Mau 6 kayak, mau 7, mau 10 ya terserah. Atau 100 juga. 100 bisa gini mas. Bukunya Michael H. Hart. Tahu nggak mas? Iya 100 orang. 100 tokoh ya. Gitu ya. Yang pertama kan Nabi Muhammad. Ya. Bahkan orang bule ngakuin loh. Itu benar kan 100 tokoh berpengaruh kalau nggak salah ya. Iya betul. Gitu ya. Nabi Muhammad nomor 1, tapi sekarang ada yang nyebut Nabi Muhammad berapa gitu ya. Yang nyebut orang Indonesia lagi. Nah ini. Baik Pak Idam, kita tinggal 1 menit lagi nih Pak Idam. Oops. Ini baru sampai ini loh mas. Baru sampai dari situ ya. Iya memang harus berkelanjutan nih. Okay. Nah solusinya, saya sebutin ya solusinya. Oke. Pakai apa? Pakai konten marketing. Ini pertimbangan. Kontennya bagaimana? Tadi ya. Kontennya supaya mereka mau tanya-tanya gitu ya. Yang tadi masalah Mas Adi bilang ke Mbak Tika, ada rahasia loh. Ternyata rahasianya nanti ya jam 4 ya. Udah jam 5 rahasianya gitu-gitu aja. Oke. Itu seharian nunggu loh. Udah seharian serius Mbak Tika gitu ya. Ini ngomong apa kan gitu ya. Ternyata. Tapi memang mungkin Mbak Tika bilang ke teman yang lain, Mas Adi punya rahasia loh. Akhirnya semua orang tahu, sampai satu kantor tahu gitu ya, Mas Adi jam 5 langsung ngomong, saya punya rahasia cuman begini ya. Tapi orang udah curious ya. Tapi Mas Adi jangan begitu, rahasianya harus benar. Itu contoh aja, aja bahwa rahasia itu penting ya untuk orang buat curious, penting banget. Oke. Baik, iya. Terima kasih Pak Idam, sudah jam 8, sudah waktunya juga untuk mengakhiri. Ini menarik ini beberapa tadi. Nah, memang menarik memang. Siap. Jadi banyak juga ini yang bergabung, ada berapa ini. Ini bisa kalau kita cek ya di YouTube Radio Suara Sidoarjo juga ini. Alhamdulillah banyak juga yang bergabung. Nah, banyak loh, 12 loh. 12 ini juga saling berkomentar dan juga ada juga yang memaparkan atau menyampaikan produknya ini. Ada Mr. Mushroom, gitu. Kemudian ada Racik Sewu, ada macam saya sampai aja dulu sebentar ya nggak apa-apa ya. Kemudian ada Neza Food, ada keripik pisang 3 bintang. Aduh banyak lagi ya. Keren ini. Artinya juga dengan. Nanti saya jawab nih. Saya jawab. Oke.
Baik, Pak Idam, terima kasih Pak Idam Kita ya. harus approach lah. Oke, siap. Ketemu lagi sama hari Sabtu depan. Tetap sehat, tetap ya bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Oke. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian ya perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Idam Azhari, pakar digital marketing dari Jakarta, langsung berkaitan dengan topik kita kali ini adalah digital branding pada era marketing 4.0 bagian 6. Memang belum selesai ya. Itu akan kita lanjutkan hari Sabtu depan, dan kalau saya sih menyarankan bagi Anda yang concern dengan dunia digital marketing dan memang ingin mengembangkan produknya, marketingnya seperti apa, setiap kali penyemakannya jangan lupa untuk bawa catatan. Saya nyatatnya segini banyak. Ada beberapa hal yang memang saya rasa baru dan memang ya betul-betul menjadi sebuah ilmu untuk kita. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dan kita akan jeda sebentar untuk menyimak beragam informasi yang menarik dari Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur hari ini Sabtu 23 November 2019.